Di suatu sore yang panas di kota Mekah, ketika debu gurun berterbangan dan manusia sibuk dengan urusan dunia mereka, berdirilah seorang manusia mulia di atas bukit Syafa. Dialah Nabi Muhammad SAW yang membawa sebuah misi besar, mengajak manusia kembali kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Beliau memanggil seluruh kabilah Quraisy dengan suara lantang. Orang-orang berdatangan, mereka penasaran. Jarang sekali beliau memanggil seperti ini. "Wahai kaumku," kata beliau, "bagaimana jika aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab serempak, "Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Itulah pengakuan mereka. Mereka tahu beliau adalah orang yang jujur. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika Nabi SAW melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dari azab yang pedih." Kata-kata itu menusuk kesombongan sebagian orang, dan dari tengah kerumunan keluarlah suara keras penuh amarah. Itu adalah suara pamannya sendiri, Abu Lahab. Dengan wajah merah dan penuh kebencian, ia berkata kasar, "Celaka engkau! Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Sejak saat itu, kebencian Abu Lahab terhadap Nabi SAW bukan hanya sekedar penolakan, tetapi berubah menjadi permusuhan yang nyata. Hari demi hari, Abu Lahab tidak hanya menghina, ia juga menghalangi dakwah Nabi SAW. Ia mengikuti beliau kemanapun pergi, memperingatkan orang-orang agar tidak mendengarkan ajaran Islam. Dan yang lebih menyakitkan, bukan hanya Abu Lahab yang memusuhi. Istrinya, Ummu Jamil juga ikut serta dalam kebencian itu. Setiap malam, saat Nabi SAW berjalan di jalanan Mekah, Ummu Jamil diam-diam menaruh duri-duri tajam di jalan yang biasa dilalui beliau. Ia ingin menyakiti, ingin melukai. Bayangkan, seseorang yang membawa kebaikan justru dibalas dengan kebencian. Namun Nabi SAW tetap sabar, tidak membalas dengan keburukan, tidak marah dengan cara manusia biasa. Beliau terus berdakwah, terus mengajak kepada kebenaran. Hingga suatu hari, Allah menurunkan wahyu. Bukan wahyu biasa, tapi wahyu yang secara langsung menyebut nama musuh dakwah itu. Turunlah surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ayat itu turun sebagai jawaban dari langit, sebuah penegasan bahwa kebencian, kesombongan, dan permusuhan terhadap kebenaran tidak akan pernah menang. Allah bahkan menyebut bahwa harta dan kedudukan Abu Lahab tidak akan menyelamatkannya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Dan tentang istrinya, wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Seakan menggambarkan perbuatannya yang suka menyebar keburukan, menyakiti, dan menebar permusuhan. Kisah ini bukan hanya tentang kebinasaan seseorang. Ini adalah pelajaran bahwa kedekatan hubungan, bahkan sebagai paman Nabi, tidak menjamin keselamatan jika hati dipenuhi kesombongan. Bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak berarti apa-apa di hadapan kebenaran. Dan bahwa orang yang memusuhi kebenaran pada akhirnya akan kalah, meskipun di dunia mereka terlihat kuat. Sementara Nabi Muhammad tetap berdiri teguh, sabar, tenang, karena beliau tahu pertolongan Allah pasti datang. Dan memang sejarah membuktikan nama Nabi Muhammad terus dimuliakan hingga hari ini. Sementara Abu Lahab menjadi pelajaran sepanjang zaman.